Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Damalilin, sekaligus perwakilan dari kelompok 3 dan rekan kelompok saya atas nama Rahmi. Dan di sini kami akan memaparkan bagaimana materi yang kami bawakan. Semoga dapat membantu dan semoga dapat dimengerti. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, langsung pada intinya, pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional itu konsep pendapatan nasional dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris pada 1665 yang bersama dengannya Political Arithmetic. Sir Petty ini menulis tentang metode menghitung populasi dan social income. Teori ini kemudian ditentang karena tidak menyatakan perubahan sumber daya populasi dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan. Jadi pendapatan nasional adalah semua produk, barang, dan jasa yang dihasilkan sepanjang tahun. Artinya dipengaruhi berbagai hal dalam makroekonomi, misalkan perusahaan, keluarga, negara, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi adanya pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional pertama, produk domestik bruto atau PDB, atau biasa langsung lagi disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua itu produk nasional bruto, yaitu Gross National Product. Terus yang ketiga produk nasional neto atau NNP. Dan yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income. Tadi yang keempat itu pendapatan nasional neto atau NNI. Terus yang kelima itu pendapatan perseorangan, personal income. Terus yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI ya. Ini kayaknya pernah kita pelajari waktu masa-masa SMA, SMK, pasti kita pelajari. Terus cara menghitung pendapatan nasional ada metode-metodenya. Pertama, metode produksi. Dalam metode ini, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan semua sektor perekonomian negara. Rumus cara menghitung pendapatan nasional metode produksi adalah Y sama dengan unit 1 kali harga 1 ditambah nilai tambah dalam kurung unit 2 kali harga 2 ditambah M titik terus nilai tambah dalam kurung unit N dikali harga N. Yang kedua, metode pendapatan. Pendapatan nasional dalam metode ini adalah jumlah pendapatan yang diterima semua sektor perekonomian negara durasi tertentu. Misal tahun. Terus cara menghitung pendapatan nasional metode pendapatan adalah Y sama dengan RENT terus ditambah WG terus ditambah interest terus ditambah profit. Ada yang ketiga, metode pengeluaran. Untuk metode pengeluaran ini, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai seluruh sektor perekonomian. Terus cara menghitung pendapatan nasional metode pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Terus C nya adalah consumption expenditure, yaitu seluruh pengeluaran rumah tangga. Terus I adalah investment expenditure, yaitu investasi yang dilakukan perusahaan. Terus G adalah government expenditure, yaitu belanja rutin pemerintah. Bagaimana hubungan antara konsumsi dengan pertumbuhan ekonomi? Konsumsi merupakan nilai belanja yang dilakukan pemerintah. Konsumsi adalah 2/3 dari GDP, memiliki konsumsi absolut yang disebut sebagai teori konsumsi. Ini dikemukakan oleh Keynes yang istilahnya absolute income hypothesis. Pengeluaran pemerintah. Salah satu komponen kebijakan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai
kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pengeluaran pemerintah yang pertama, hukum Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Yang kedua, teori Piaget dan Wasserman. Teori Piaget dan Wasserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Nah, lanjut. Bagaimana hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan dari pendapatan nasional yang terjadi dari tahun ke tahun, sementara itu pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional. Maka dalam upaya melihat peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, maka dilihat dari pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Berikutnya ada ekspor. Ekspor berasal dari produksi dalam negeri yang dijual atau dipakai oleh penduduk luar negeri. Maka ekspor merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan seperti halnya juga investasi. Dalam teori ekspor terdapat teori klasik yang umum dikenal adalah teori keunggulan absolut dari Adam Smith, juga teori keunggulan absolut dari Adam Smith yang sering juga disebut teori murni perdagangan internasional, dan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar, serta mengimpor barang yang memiliki kerugian komparatif, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan ongkos produksi yang lebih rendah, dan mengimpor barang yang kalau disebut sendiri memerlukan ongkos yang besar. Adapun hubungan antara ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan impor merupakan salah satu variabel kebocoran dalam perekonomian suatu negara. Artinya, jika impor suatu negara meningkat, maka pendapatan nasional negara tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan adanya proses multiplier dalam perekonomian tersebut. Fungsi impor dapat dinyatakan sebagai suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan antara impor dan pendapatan nasional. Kemudian investasi. Definisi investasi yaitu pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Menambah konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan dan meningkatkan kemampuan atau menciptakan nilai hidup di masa mendatang. Mengelola sumber daya dan ada sekarang yang untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Hubungan antara pendapatan nasional dan investasi. Teori akselerasi merupakan teori investasi yang didasarkan kepada hubungan yang rigid atau kaku di antara jumlah barang modal dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat diciptakannya. Menurut teori ini, rasio di antara nilai stok modal dengan nilai produksi yang dapat diwujudkan oleh kita. Teori investasi neoklasik. Teori investasi ini menggunakan pandangan dasar dari pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan-perusahaan. Untuk memaksimalkan keuntungan sebuah perusahaan, akan menggunakan suatu faktor produksi hingga sampai pada suatu tingkat di mana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dibelanjakan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut. Demikian dari kelompok kami, kelompok 3. Saya dengan rekan saya Rahmi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menonton materi ini dan semoga dapat membantu. Dan satu pesan kami, jika ada kekurangan dari materi ini dan jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 berterima kasih.